Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 252, Penjara Bawah Tanah. Bagian dalam istana megah yang ada di gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam merupakan tempat pengasingan Tetua Suanyang. Setelah Ketua Sekte Matahari Hitam menyapa para tamu, dia pun pergi ke ruang rahasia tempat Tetua melakukan pengasingan dan berkata dengan hormat, Lung Suang memohon untuk bertemu dengan Tetua. Kedua lilin yang dinyalakan di depan ruang rahasia berkedip-kedip. Apakah para tamu sudah tiba? Suara yang bermartabat dan tua tiba-tiba terdengar dari ruang rahasia. Jawab Tetua, orang dari Istana Ungu belum datang. Jawab Ketua Sekte dari Sekte Matahari Hitam. Tetua tahu ini cukup sombong juga. Aku mengirimkan pesan kepadanya sebelumnya, tapi tidak ada tanggapan. Tetua Suanyang mendengkus dingin. Dia seolah-olah merasa sedikit tidak puas karena Tetua Istana Ungu tidak hadir saat ini. Tetua, waktunya sudah tiba. Sebelum Ketua Sekte Matahari Hitam menyelesaikan ucapannya, pintu batu ruang rahasia yang tertutup rapat itu terbuka dengan perlahan. Kemudian, seorang pria tua berjubah putih dengan sebuah lingkaran cahaya berwarna emas mengambang di belakang kepalanya, melangkah keluar dari ruang rahasia tersebut. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang dan sekujur tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang kuat. Ketika melihat pria tua berjubah putih itu, Ketua Sekte Matahari Hitam membungkuk lebih hendah lagi. Sekte Matahari Hitam bisa memiliki posisi hingga saat ini berkat keberadaan dari tetua ini. Akan tetapi, kerendah hatiannya itu malah membuat Tetua Suanyang langsung mengernyitkan alisnya saat melihatnya. Dia pun berkata, Lung Suang, kamu punya bakat yang bagus. Selama bertahun-tahun, kamu masih berada di level keempat penguasa bela diri. Apa kamu tahu kenapa? Lung Suang tidak tahu. Mohon petunjuk dari Tetua, kata Ketua Sekte Matahari Hitam dengan hormat. Karena kamu masih kekurangan kebanggaan sebagai seorang pesilat ulung seni bela diri. Ketika kamu berhenti bersikap rendah hati di hadapanku, mungkin kamu akan bisa mengerti hal ini. Pada saat itu, basis kultivasimu akan meningkat dengan pesat, ujar Tetua Suanyang sambil mengelus janggut putihnya. Saat mendengar hal tersebut, Ketua Sekte Matahari Hitam menunjukkan ekspresi ragu dan takut. Dia pun menyahut, aku tidak berani bersikap lancang kepada Tetua. Tapi, aku ingin tahu kenapa Tetua bisa bicara seperti ini. Sebagai seorang pesilat ulung, kebanggaan itu tetap harus dimiliki. Kalau tidak memiliki mental sebagai pesilat ulung, bagaimana kamu bisa menjadi seorang pesilat ulung? Pesilat ulung sejati tidak akan tunduk kepada siapapun. Tetua Suanyang lanjut berkata dengan perlahan, makin kamu segan denganku, kamu akan makin memujaku dan kamu tidak akan bisa melampauiku selamanya. Esensi hidupku hanya tersisa 200 tahun lagi dan akan habis. Aku tidak punya harapan untuk mencapai tingkat santo bela diri lagi seumur hidupku ini. Kelak, warisan Sekte Matahari Hitam kita akan diserahkan kepadamu. Kalau kamu tidak bisa menerobos ranah pangeran bela diri sebelum hari kematianku, fondasi Sekte Matahari Hitam milik kita selama ribuan tahun mungkin akan hancur. Saat mengatakan hal tersebut, Tetua Suanyang sontak menghela napas panjang. Hal yang paling ditakuti tentang warisan sekte adalah tidak ada penerus. Dia sudah selesai memberikan saran. Setiap orang punya jalan kultivasi yang berbeda-beda. Dia juga tidak bisa memberi petunjuk apapun kepada Lung Suang. Ayo, pergi. Seusai berbicara, Tetua Suanyang langsung melangkah keluar dari istana. Hormat kepada Tetua. Ketika Tetua Suanyang berjalan keluar, alun-alun yang bising menjadi sunyi dalam sekejap. Ribuan murid Sekte Matahari Hitam mengenakan jubah putih yang seragam. Semuanya berlutut di tanah dan mengeluarkan suara teriakan keras yang menggemparkan. Salam kepada Tetua. Para tamu dari berbagai tempat juga ikut berdiri satu persatu dan mengucapkan salam. Silakan semuanya berdiri. Tetua Suanyang sedikit tersenyum dan melambaikan lengan pakaiannya. Kemudian, sebuah energi yang tidak terlihat langsung mengangkat semua orang untuk berdiri. Setidaknya, ada sekitar ribuan orang yang berkumpul di alun-alun. Ketika Tetua Suanyang mengangkat tangannya, gerakan itu langsung memengaruhi setiap orang di tempat. Tingkat basis kultivasinya ini benar-benar sulit untuk diprediksi. Lingkaran cahaya berwarna emas yang menggantung di belakang kepalanya dan sekujur tubuh memancarkan cahaya keemasan samar yang membuatnya terlihat bagaikan dewa yang berada di dunia fana. Musik Xiu dan Ning Hezu yang berada di tengah kerumunan itu merupakan pangeran bela diri. Mereka harus menekan fluktuasi vital sejati yang ada di diri mereka sehingga mereka menunjukkan ekspresi yang serius.
Salah satu dari kedua orang itu merupakan pangeran bela diri tingkat ketiga. Dia merupakan inspektur dari Serikat Berburu Regional. Kemampuannya hampir sebanding dengan pangeran bela diri tingkat keempat. Sementara itu, Ning Hezu memiliki basis kultivasi pangeran bela diri tingkat keempat. Dia merupakan pesilat ulung yang mengambil jalan kultivator seni bela diri pemurnian tubuh. Di antara orang dengan level yang sama, dia adalah orang hebat. Ketika membunuh tetua Istana Ungu di alam rahasia Istana Ungu kala itu, pada dasarnya hal itu dilakukan oleh dirinya sendiri dan Mu Zixiu bertanggung jawab menekan formasi. Saat tetua Xuan yang muncul, mereka malah memiliki sebuah perasaan yang sulit ditebak. Pria tua ini tidak sia-sia hidup selama 2800 tahun. Basis kultivasi dan vital sejati di tubuhnya itu tidak bisa ditebak, ujar Mu Zixiu dengan suara berat. Aku tidak menyangka negara bagian tanah langit yang kecil di wilayah selatan memiliki ahli seperti ini. Mata Ning Hezu juga berkedip dengan sedikit ketakutan. Yang mereka takuti bukanlah ranah kultivasi dari tetua Xuan Yang. Basis kultivasi dari tetua Xuan Yang juga merupakan pangeran bela diri tingkat keempat. Basis kultivasinya memang masih tidak dapat menerobos, tetapi vital sejatinya sudah dikondensasi olehnya menjadi begitu kuat, kaya, dan sulit ditebak. Hal inilah yang paling ditakuti oleh Mu Zixiu dan Ning Hezu. Ning Hezu yang berada di pangeran bela diri tingkat keempat yang sama dengannya malah merasa malu. Vital sejati miliknya mungkin masih jauh lebih rendah dibandingkan tetua Xuan Yang ini. Umur pria tua ini akan segera berakhir. Kalau benar-benar bertarung sampai mati, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan kamu dan aku. Kalau kita bekerja sama untuk mengalahkan dia, itu tidak menjadi masalah. Itu juga tergantung apakah Sura benar-benar bisa memecahkan formasi pelindung agung tingkat ketujuh ini atau tidak. Kalau sampai benar-benar bertarung, kita berdua mungkin akan tewas di sini. Mu Zixiu dan Ning Hezu saling berpandangan, ekspresi mereka tampak menjadi makin suram. Haha, aku sudah terlambat datang ke acara ulang tahun Saudara Li yang ke-2800. Maaf, ya, pada saat ini, suara tertawa yang panjang terdengar dari udara. Sebuah kereta datang dengan terbang di atas awan. Kereta itu terbuat dari giok, sedangkan yang menariknya adalah naga api berkepala 3 tingkat kelima. Terlihat, ada seorang pria paruh baya yang membawa sebuah pedang sebagai kusir. Dia juga memiliki basis kultivasi tingkatan penguasa. Dik Qiansang gagah sekali, ujar Li Xuan Yang sambil tersenyum. Jika mendengar panggilan statusnya, orang yang mengendarai kereta itu juga pasti adalah pangeran bela diri sepuh tanpa perlu diragukan lagi. Tirai kereta perlahan terbuka dan seorang pria parubaya berbaju ungu muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan pakaian mewah, sebuah mahkota, dan kakinya tertutup awan. Ada tahi lalat merah di antara alisnya dan membawa keagungan yang tidak berbentuk sehingga membuat orang lain ingin bersujud kepadanya. Hampir sebagian besar kultivator seni bela diri yang hadir tidak mengenal pangeran bela diri yang bermarga Sun ini. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa orang ini bernama Sun Qiansang. Dia adalah seorang kultivator independen. Namanya tidak dikenal dan jarang muncul di dunia. Sun Qiansang langsung duduk bersila di sisi kiri Li Xuan Yang. Melihat masih ada tempat kosong di sisi yang berlawanan, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Saudara tahu belum datang? Kemungkinan gayanya akan lebih sombong darimu," kata Li Xian yang tanpa mengelak dan seolah-olah sedikit tidak senang. Di kerumunan bawah, wajah Mu Zixiu dan Ning Hezu menjadi jauh lebih suram. Ada lagi seorang pangeran bela diri. Ini jelas saja bukan hal yang baik. Kelang, tiba-tiba, lonceng bergema di langit dan bumi. Sisa suara yang tertinggal di Gunung Matahari Hitam terdengar sangat jelas. Sebuah altar didirikan di tengah alun-alun. Li Xuan Yang langsung melangkah maju, berdiri di atas altar, serta mulai menyembah langit dan bumi. Penyembahan seperti ini biasanya merupakan doa dari seorang kultivator seni bela diri yang umurnya akan segera berakhir kepada langit. Dia berharap dirinya bisa menerobos belenggu, basis kultivasinya bisa lebih meningkat, menambah umur, dan hidup untuk waktu yang lama lagi. Seluruh proses menyembah langit dan bumi berjalan dengan sangat khusyuk dan tenang. Saat ini, Luo Xiu sudah menempatkan lebih dari 100 bendera formasi di gerbang Gunung Sekte Matahari Hitam. Akhirnya sudah berhasil. Apa dengan begini formasi pelindung agung sudah bisa dipecahkan? Indera spiritual Luo Xiu bisa merasakan dengan jelas setiap tempat bendera formasi. Setelah memastikan bahwa lokasinya tidak salah, dia pun menghela napas lega. "Bocah, kamu sedang meragukan kemampuan formasiku?" Kaisar bela diri kegelapan mendengkus dingin. "Aku memintamu membuat sebuah formasi yang memutar balik semesta. Selama formasi diaktifkan, itu bisa membuat formasi pelindung agung tingkat ketujuh ini berhenti beroperasi selama 2 jam. Hanya 2 jam? Luo Xiu mengernyitkan alisnya. "Nak, keserakahan akan mencelakai dirimu sendiri. Kalau bukan karena basis kultivasimu terlalu rendah,
aku bisa langsung membuatmu merebut hak kendali dari formasi ini, ujar Kaisar Bela Diri Kegelapan dengan tidak puas. Luo Xiu tersenyum dengan canggung dan tidak terus berdebat dengan Kaisar Bela Diri Kegelapan tentang masalah ini. Sekarang sarana untuk memecahkan formasi pelindung agung telah ditata. Kalau begitu, sekarang saatnya untuk bertindak. Pada saat ini, semua ahli Sekte Matahari Hitam berkumpul di alun-alun untuk berpartisipasi dalam acara ulang tahun Li Xuanyang. Hal ini membuat Luo Xiu menjadi jauh lebih praktis untuk bertindak. Akan tetapi, sekte besar seperti Sekte Matahari Hitam ini juga tidak akan mengendurkan kewaspadaan mereka di saat penting seperti ini. Mereka tetap mengatur banyak murid untuk bertanggung jawab menjaga beberapa lokasi inti yang penting dengan ketat. Setelah mencari hampir 1 jam, Luo Xiu akhirnya menemukan pintu masuk jalan rahasia bawah tanah. Ada 8 murid yang berjaga di depan pintu masuk. Di antara 8 murid, 5 di antaranya berada di basis kultivasi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi dan 3 yang lainnya berada di tingkatan raja. Di atas sebuah prasasti di samping, terukir tulisan penjara bawah tanah. Bisa dilihat dengan jelas bahwa tempat yang disebut penjara bawah tanah ini seharusnya adalah tempat Sekte Matahari Hitam mengurung para pelaku kejahatan. Besar kemungkinan bahwa kakaknya dan orang dari keluarga Liu dikurung di dalam saat ini. Luo Xiu tidak langsung menyerang ke depan, sebaliknya, dia menggunakan cakram formasi persembunyian untuk menyembunyikan dirinya. Dia mengukir sebuah formasi yang bisa mengisolasi dan melindungi aura di sekitar pintu masuk penjara bawah tanah terlebih dahulu. Dengan begitu, apapun pertarungan yang terjadi di tempat ini, tidak akan ada fluktuasi energi vital sejati yang akan dirasakan oleh dunia luar. Bang, begitu muncul, dia langsung mengaktifkan api roh menelan kekosongan. Kemudian, lautan api yang membara dan besar langsung menyapu ke arah 8 murid Sekte Matahari Hitam itu. Ada orang yang ingin menerobos masuk ke penjara bawah tanah. Setelah 8 murid bereaksi, mereka segera berteriak keras. Akan tetapi, suara mereka diisolasi oleh formasi dan tidak dapat ditransmisikan keluar. Pada saat yang sama, Luo Xiu sudah menggunakan keterampilan gerakan naga terbang dan bergegas maju. Cahaya ilahi 5 warna melintas dengan cepat dan langsung memblokir kurungan ruang di sekitar orang-orang tersebut. Jeritan dan teriakan terdengar satu demi satu. Di bawah kekuatan api roh menelan kekosongan, beberapa murid dengan basis kultivasi tingkat Raja Bela Diri sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Kemampuan orang yang menjaga di pintu masuk penjara bawah tanah ini tidak kuat, tetapi Luo Xiu juga tidak lengah karena hal ini. Setelah dia memasuki lorong gelap penjara bawah tanah, gerakannya sangat lambat. Indera spiritualnya selalu dalam keadaan dilepaskan keluar dan dia merasakan gerakan di sekitarnya dengan akurat. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti. Hal itu karena dia menemukan sebuah formasi peringatan yang sangat tersembunyi hanya 5 meter di depannya. Tingkat formasi peringatan ini juga telah mencapai tingkat ke-7. Begitu seseorang secara tidak sengaja memicu formasi peringatan ini, Luo Xiu memperkirakan bahwa tetua Xuanyang itu pasti akan langsung mengetahui ada seseorang yang telah menerobos masuk ke penjara bawah tanah. Namun, karena Luo Xiu berhasil menemukan formasi peringatan ini, jadi, hal itu tentu saja tidak menimbulkan ancaman bagi Luo Xiu. Kedua tangannya berubah menjadi sisa bayangan dan mengeluarkan 10 segel. Sinar cahaya terbang keluar dari jari-jarinya seperti sangkar dan rantai, lalu membekukan operasi formasi peringatan tingkat ke-7 ini. Setelah itu, sosoknya melintas dan dia langsung memelesat ke dalam. Formasi peringatan tingkat ke-7 ini juga tidak memiliki reaksi sedikit pun. Selanjutnya, Luo Xiu menemukan sejumlah formasi larangan yang kebanyakan adalah formasi peringatan dan formasi perangkap dalam jumlah kecil. Namun, semua formasi ini memiliki tingkatan yang tidak tinggi. Kebanyakan berada di tingkat ke-5 dan ke-6. Sesaat kemudian, dia berhasil memasuki penjara bawah tanah yang gelap dan lembab. Setiap belasan meter, akan ada sebuah api yang memancarkan cahaya yang redup. Ruang di dalam penjara bawah tanah sangat besar. Luo Xiu bahkan bisa mendengar banyak makian. Suara itu seharusnya adalah milik beberapa orang yang bermusuhan dengan Sekte Matahari Hitam. Mereka memiliki dendam karena dikurung di tempat yang gelap sepanjang hari seperti ini. Tempat ini dipenuhi oleh aura busuk. Di beberapa ruangan penjara, Luo Xiu melihat tulang mayat dan bau busuk langsung tercium. Lepaskan aku, melihat seseorang masuk, semua orang yang ditahan di sel ini mengulurkan tangan mereka dengan rambut yang acak-acakan. Raut wajah mereka tampak mengerikan dan jelek. Luo Xiu tampak tidak berekspresi dan mengabaikan orang-orang tersebut. Hal itu karena dia juga tidak tahu apakah orang-orang ini baik atau jahat. Tujuannya datang hanya untuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Dia sama sekali tidak ingin menggubris nasib orang lain. Tidak lama kemudian, Luo Xiu menemukan sel yang relatif besar dan melihat kakaknya sendiri, Luo Xiu Xiu. Kakaknya menggendong seorang anak yang sedang menangis. Anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun.
Sel penjara itu terlihat dingin dan lembab. Semua orang pun menundukkan kepala dan tampak lesu. Seluruh anggota dari keluarga Liu ditangkap dan dikurung di tempat tersebut. Beberapa orang biasa yang tidak memiliki basis kultivasi bahkan telah mati di dalam sel dan tergeletak di sebuah sudut ruangan. Saat ini, suami Luo Xiuxiu, Liu Yuan, sedang dikutuk oleh beberapa orang. Akan tetapi, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak bisa membantah.